Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pondok Tengah, yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas dan juga Bapak Ibu SMA Negeri 2 Pondok Tengah. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat serta inginnya kita bisa berjumpa atau berkumpul pada pagi menjelang siang pada hari ini dalam kegiatan konsentrasi budaya positif ternyata modul 1.4 CGP angkatan 11. Saya sendiri dulu dalam kita sebagai CGP angkatan 11 tahun 2024 dari SMA Negeri 2 Pondok Tengah. Kemudian Ibu Dewi Cahya, fasilitator CGP angkatan 11, dan juga Ibu Anjas Muro MPD sebagai pengajar praktik CGP angkatan 11 Provinsi Bali. Sholawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa melihat dan terbawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan teknologi yang kita rasakan seperti sekarang ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk memulai acara kita pagi hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kedatangannya dan kesediaannya untuk bisa berkumpul di acara aksi nyata diseminasi budaya positif, karena ini amanah dari pendidikan berguna. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti setelah saya mungkin akan mengikuti juga, dan kita saling mendukung untuk kegiatan ini. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan mulai. Pertama kita speaking dulu untuk melihat konsentrasi Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada ice breaking-nya, tekan berapa banyak hewan yang ada pada gambar, yang ada di gambar. Silakan Bapak Ibu perhatikan selama kurang lebih 5 menit untuk menjaga konsentrasi Bapak Ibu. Temukan berapa hewan. Nah, saya hitung 1 sampai 30. Setelah itu selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Siapa yang paling banyak? Ada 20? 18? 18 ada? 16 ada? Oke. Ada hanya cuma 2? 8? Kita lihat dulu berapa jumlahnya. Ada yang lebih dari 10 ada? Coba dari yang 10 dulu. 10 lebih 12 16. Siapa lagi yang 16? Pak Maxi bisa 18. 16 ada? 18. Oke, kita lihat dulu ya berapa jumlahnya. Kalau hanya cuma 2 berarti coba diperiksa dulu. Kalau lebih di atas 7 atau 6 itu sudah mendekati. Kita lihat ada apa saja gambar di sini. Aku separuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, ini paling bawah itu kalau ini bahasa Inggrisnya tikus, kucing, ini bukan kecil, ini ular, kemudian anjing, ada dolphin, ada semut, ini semut, ini gajah, ya, itu kura-kura, itu ikan kecil, itu ikan, dolphin, krokodil atau buaya, hen, anak ayam, hen ini ayam, kalau ini apa? Udang, benar.
Pura-pura. Ini dolphinnya itu belalainya itu dolphin. Ayam ya. Ya, keldai ini keldai. Oke, Bapak Ibu bisa dilihat perahu itu udah tambah ya. Jadi tergantung dengan imajinasi kita masing-masing. Tapi idealnya itu adalah di 8 bisa sampai 8. Jadi semakin banyak berarti semakin mendekati dan semakin jelas, semakin banyak imajinasi Bapak Ibu dan juga semakin terbuka pikiran Bapak Ibu dan juga semakin konsentrasi Bapak Ibu dan juga mungkin matanya masih sehat. Kalau di bawah 5 berarti bisa mata ya. Itu untuk menjaga konsentrasi Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, semakin ini hanya konsep inti budaya positifnya saja. Sama seperti kita lihat gambar tadi. Kalau kita hanya lihat gambarnya saja, bisa 5 atau 6 yang kita temukan. Tapi dari konsep ini banyak lagi yang bisa kita temukan, kita artikan sebagai budaya positif. Nah, dari gambar kan hanya kita temukan 5 atau 6. Nah, ini kalau dari konsep inti budaya positifnya terlihat jelas kita hanya 6, tapi banyak sekali konsep budaya positifnya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ya, jadi konsep intinya yang terlihat jelas dari kita hanya 6, tapi intinya banyak teman-teman sekalian. Kita mulai dari 1 sampai 6. Semoga waktu kita cukup. Nah, peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita, khususnya di SMA Negeri 2 Bungkul Tengah. Jadi kita lihat dulu peran guru kita ini di SMA Negeri 2 Bungkul Tengah itu untuk apa saja, selain dari terutama yang dari 6 ini. Ya, kita harus mengetahui dulu apa itu disiplin positif, apa itu nilai kebajikan universal. Kalau disiplin positif itu adalah disiplin dapat dipahami sebagai sikap atau perilaku, sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku yang disepakati bersama. Ya, kuncinya disepakati bersama. Kemudian nilai kebajikan universal itu apa? Itu nilai-nilai yang disepakati tadi secara bersama-sama dan secara universal. Universal itu misalnya jujur di SMA 2 ini kita anggap sebagai salah satu sikap disiplin. Dan di negara lain, di wilayah lain juga diakui sikap jujur itu. Hanya itu disebut dengan nilai kebajikan universal. Kemudian, nah ini namanya teori kontrol. Dalam benak kita atau dalam pikiran kita, keempat ini hanya ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Kita tahu selama ini sebagai guru kita bisa mengontrol seorang murid. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Dan itu hanya ilusi juga. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Jika kita membuat orang itu merasa bersalah, merasa tertekan, merasa berbuat salah dan lain sebagainya, akan menguatkan karakternya. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama seperti kita orang dewasa memaksa anak kita. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Kemudian bagaimana? Nah, kita harus mengubah paradigma kita dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol tadi. Stimulus responnya seperti realita, kebutuhan kita bersama, sedangkan teori kontrolnya realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Jadi tidak bisa kebutuhan saya ini, kebutuhan orang lain juga berbeda. Tidak bisa kita samakan. Semua orang melihat yang sama, nah berbeda. Seperti yang kita lihat di gambar pertama tadi, semua orang bisa
melihat gambar itu 5, tapi ternyata orang lain bisa melihat 8, 7 sampai 18 bisa pakai tadi. Ya, ternyata setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu yang bisa menjawab 5, yang bisa hanya menjawab 4, bisa menjawab 3 tadi. Tetapi saya berusaha memahami pandangan orang lain tentang gambar tadi. Mungkin imajinasi Bapak Ibu hanya sebatas 5 gambar. Mungkin orang ini imajinasinya bisa sampai 10, 11, dan 12. Kemudian perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku buruk ternyata memiliki tujuan. Nanti kebutuhan mana yang tidak terpenuhi oleh orang tersebut. Tidak hanya siswa, guru, dan orang lain juga. Orang lain bisa mengontrol saya. Tidak hanya saya saja yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Mau bagaimana orang lain membuat saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, juga tidak bisa. Karena kita masing-masing punya kontrol diri kita masing-masing. Kemudian pada pemaksaan ada pada saat kebijakan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, pemaksaan ada pada saat kebijakan itu gagal. Tidak, ternyata semakin kita memaksa akan semakin bertolak belakang. Yang ada adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah kita ganti dengan model berpikir menang-menang. Ya, jadi mari kita mengubah paradigma kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol kita masing-masing. Yang paling menguatkan yaitu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian Bapak Ibu, materi yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain berbentuk pujian atau reward atau bahkan uang dan lain sebagainya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sesuai dengan apa yang dikatakan Ibu Zulfi pada saat upacara bendera tadi, bahwa kita harus memiliki sikap disiplin, jujur, dan juga tanggung jawab. Nah, motivasi ini, apakah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari orang lain, atau untuk mendapatkan imbalan? Nah, kalau masih kedua ini itu masih menjadi motivasi dari luar. Nah, yang ketiga, jika kita menjadikan diri kita sendiri seorang yang disiplin, jujur, dan juga bertanggung jawab, itu untuk menjadi orang yang kita inginkan menghargai nilai-nilai yang kita percaya. Kita percaya disiplin, kita percaya jujur, kita juga percaya untuk bertanggung jawab. Mau bagaimanapun keadaan kita, situasi yang kita hadapi, orang yang kita hadapi, jika kita percaya dengan 3 hal tadi, itu sebagai nilai-nilai yang kita percaya, tidak ada embel-embel imbalan, penghargaan, atau bahkan ketidaknyamanan atau hukuman, maka kita sudah bisa disebut motivasi intrinsik kita atau motivasi dari dalam kita sendiri. Ya. Nah, tadi motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi internal yang kedua untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam dirimu murid. Saat guru memahami ketiga motivasi atau perilaku manusia, maka guru akan memilah motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika murid untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi anak masih berasal dari eksternal atau dari luar. Sehingga guru itu harus berusaha untuk memunculkan motivasi internal dalam diri siswa agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan juga pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, kita harus tahu dulu konsep penghargaan, konsep hukuman, konsep reward, konsep konsekuensi, dan juga hal-hal yang terkait dengan penghargaan. Baru kita tahu, oh ini konsekuensi, oh ini penghargaan, oh ini hukuman. Kuncinya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ya. Kemudian kita harus tahu tadi untuk memahami konsekuensi atau hukuman, mari kita jawab pertanyaan di link di bawah ini. Silakan Bapak Ibu buka HP-nya. Sebelum kita menilai anak ini motivasinya internal dulu, apa eksternal dulu, atau memang dia ingin dipuji, atau memang dia ingin imbalan, atau memang dari dalam diri mereka sendiri, silakan Bapak Ibu. Iya. Saya akan kirimkan linknya di grup. Ya. Nanti kita akan lihat seberapa paham Bapak Ibu ini tentang konsekuensi, tentang hukuman. Nanti kita akan diskusikan ya. Kita sebarkan dulu linknya. Di mana ini? Salah. Di grup SMA. Sebarkan linknya. Silakan Bapak Ibu lihat sebatas mana pemahaman kita semua tentang konsekuensi dan hukuman. Nanti kita lihat sama-sama. Bisa kan? Bisa? Tunggu teman bergabung. Nah ini aja, langsung aja buka quizzes. Klik 4365320. Quizzes. Buka quizzes 4365320 boleh. 4 quizzes, buka quizzes wajib. Itu sudah mulai. Oke, silakan dimulai. Iya, karena kemarin tadi itu langsung. Langsung. Oke. Ada? Kalau tidak, klik join quizzes, klikkan 4365320. Quizzes for student. Iya. Kodenya ini. Nah, 4365320. Mari kita sama-sama mengulang. Ya, 4365320. 436. Nanti kita sama-sama kita kerjakan dulu. Ada yang bisa masuk? Ini 2 orang. Koneksi Nurira. Ya, siapa lagi? Baru koneksi Pak Nurira. Iya, itu beda. Nanti komplain kerjakan, nanti kita kerjakan di sini. Iya. Nggak boleh? Bayar. Tidak apa-apa, lanjut. Bisa kan belum? Belum. Tidak apa-apa. Mulai lah. Ibu Tri bisa? Oke, kita mulai. Biar yang mau dapur mulai. Oke, nah kita kerjakan sama-sama. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu sanksi atau hukuman? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuat sanksi. Oke, ya betul. Ibu membersihkan coretan itu kita anggap sebagai, bukan anggap, memang itu sanksi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa melihat
hukuman. Berdiri di depan kelas, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi atau konsekuensi? Sanksi, konsekuensi atau hukuman? Sanksi atau konsekuensi. Coba lihat ya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau sanksi? Sanksi. Sanksi. Hukuman paling banyak. Kita lihat. Nah, betul. Bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman. Ternyata benar, hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi atas hukuman? Konsekuensi. Oke, kita lihat. Benar, konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Hukuman atau sanksi? Konsekuensi. Konsekuensi, sanksi atau hukuman? Konsekuensi. Sanksi. Kita paling banyak ya. Hukuman. Ya. 2 kali. Seperti itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJJ. Ini konsekuensi. Konsekuensi. Betul sekali. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Betul sekali. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi atau hukuman? Sanksi atau konsekuensi. Bertanggung jawab untuk menjahit kancing baju teman yang dilepaskan. Konsekuensi atau hukuman? Sanksi atau konsekuensi. Kita cari pertanyaan jawaban terbanyak ya. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Betul sekali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Sanksi atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi, konsekuensi. Betul sekali. Pertanyaan terakhir, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Sanksi atau hukuman? Bukti jawabannya tuh yang salah. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau sanksi? Di sini sama. Mungkin lah kesepakatan dulu. Iya, betul sekali. Nah, logikanya saja, kalau hal-hal itu tadi kan sudah tahu kan mana yang sanksi, mana yang Hukuman. Tadi kata kuncinya apa Bapak Ibu? Hindari hukuman dan juga penghargaan untuk apa? Untuk meminimalisir motivasi eksternal dari murid, sehingga murid tidak merasa terhukum dan juga tidak mengharapkan imbalan atau reward ketika dia melakukan budaya positif atau hal-hal lainnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah tahu kan mana yang sanksi dan konsekuensi, mana yang hukuman. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham karena sudah melewati beberapa siswa, apalagi di sini banyak wali kelas. Untuk meminimalisir hukuman, makanya kita harus membuat keyakinan kelas atau sekolah. Untuk meminimalisirnya tadi kita harus menggunakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah.
Seperti yang disampaikan Ibu Pera, kenapa itu menjadi sanksi atau konsekuensi? Mungkin karena keyakinan kelas atau keyakinan sekolah mereka disepakati secara bersama-sama seperti itu, ya. Betul sekali. Makanya keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita harus buat dulu. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan juga murid. Kalau bedanya keyakinan dengan peraturan apa, Bapak Ibu, kira-kira? Keyakinan itu kesepakatan yang dibikin bersama. Ya. Peraturan itu yang telah ditetapkan dalam sekolah. Oke, betul sekali. Keyakinan itu disepakati bersama dua arah, ya. Kalau peraturan hanya satu arah saja. Betul sekali. Jadi mana yang lebih baik, keyakinan kelas atau peraturan kelas? Keyakinan kelas. Guru itu berperan penting untuk mewujudkan, ya, kesepakatan itu disepakati bersama, kemudian diyakinkan bersama-sama. Nah, terbentuknya keyakinan kelas dan dilaksanakan bersama-sama. Jika tidak adalah sanksinya. Nah, itu tadi urutannya, ya, udah tahu. Kalau tidak disepakati ada konsekuensi dan sanksi, bukan hukuman. Kemudian korelasinya itu tadi, kalau tidak disepakati bersama, artinya ada konsekuensi sanksi yang harus mereka lakukan kalau mereka melanggar keyakinan kelas. Tapi bukan hukuman. Nah, kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, mudah dipahami, dan juga harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ya, betul. Pernyataan universal, jujur itu universal. Semua orang di dunia ini memahami tentang jujur dan juga menyepakati bahwa jujur adalah sikap yang disiplin atau salah satu budaya positif. Baik di SMA Negeri 2 Bengkulu maupun di SMA yang lain, itu namanya universal dan mudah diingat, juga mudah dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau di luar sekolah, ya beda lagi, ya. Kemudian prosedurnya apa saja, Bapak Ibu? Ada beberapa prosedurnya. Yang pertama, sama apa yang disampaikan Ibu Pera tadi, berdiskusi antara guru dan juga murid. Kalau itu keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah, artinya kita kumpulkan seluruh siswa ini di lapangan, warga sekolah, berdiskusi tentang keyakinan sekolah di lapangan. Setelah itu apa? Mencatat semua masukan yang ada pada murid kalau keyakinan kelas, dan juga warga sekolah kalau itu keyakinan sekolah, di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Jadi semua orang berpartisipasi, semua orang bisa mengeluarkan pendapatnya, dan juga ditulis di kertas ukuran poster, semuanya bisa terlihat. Jadi kesepakatannya bukan satu arah, menjadi dua arah antara guru dan murid dan juga warga sekolah. Ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya bagaimana? Ada salah satu contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau di koridor. Contoh satu lagi, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Kata positifnya, kalimat positifnya bagaimana, Bu? Kamu tidak boleh datanglah tepat waktu. Ya, begitu prosedurnya dalam membuat keyakinan kelas. Terima semuanya. Ya, misalnya anak tidak boleh datang tepat waktu, Bu. Tidak boleh bolos, Bu. Tidak boleh tidak membuat PR, Bu. Nah, kata-kata yang negatif tadi kita ganti menjadi positif. Seperti kalau kita jangan datang terlambat, berarti diganti dengan positif. Yang dikatakan positif tadi apa? Datanglah tepat waktu. Tidak boleh bolos. Apa kalimat positifnya? Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jangan merokok. Nah, jangan merokok. Apa? Bapak Ibu bisa? Jangan merokok di kelas. Jangan Saling menjaga kesehatan. Nah, makanya dari itu proses
Kita kumpulkan semua Bapak Ibu. Tidak boleh merokok, tidak boleh. Nah, nanti kita praktekkan sama-sama. Setelah ini kita praktekkan sama-sama. Bagaimana mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tidak boleh pakai helm. Tidak harus pakai helm. Coba dong. Apa? Jaga keselamatan. Dan jaga keselamatan dalam berkendara. Seperti itu kalimat-kalimat negatifnya dirubah menjadi kalimat positif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tinjau kembali daftar curah pendapat tadi yang sudah dicatat, dan sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan kelas saja, sehingga bisa diterapkan. Kalau sampai 10-20 itu susah. Bila mana terlalu banyak, warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan kelas atau sekolah selesai dibuat, maka semua warga menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga dan juga muridnya. Seperti itu prosedurnya. Dan yang terakhir, keempat, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Catatan sedikit, keyakinan kelas atau sekolah bisa berubah sesuai dengan kebutuhan, ya. Contoh seperti ini, kita sudah membuat 3, karena disebut tadi kan bisa berkisar 3 atau 7. Taruhlah kita buat 4 keyakinan A, B, C, D, dan E. Selama proses semester 1, keempat ini sudah dipenuhi oleh anak Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi, pokoknya keyakinan keempat kelas ini sudah terjalankan dengan baik. Rubah semester depan, silakan Bapak Ibu tambah yang lain yang belum bisa Bapak Ibu penuhi, misalnya yang keempat ini sudah terpenuhi, sudah rubah sesuai kebutuhan. Dan selama proses pembelajaran di semester 1, misal ada yang mencuri, sedangkan keyakinan kelas kita tidak ada untuk saling menjaga barang kita masing-masing, ya kan? Munculkan lagi itu, langsung berdiskusi bersama-sama. Anak-anak kita punya masalah, ada barang kita mencuri di sini, tapi keyakinan kelas kita tidak ada. Langsung di situ sebutkan. Kita tambah satu lagi keyakinan kelas kita, yaitu bukan jangan mencuri barang, tapi saling menjaga barang kita dan juga barang orang lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Boleh dirubah sesuai dengan kebutuhan sekolah dan juga kebutuhan ke kelas. Nah, kenapa anak Bapak Ibu keyakinan kelas sudah tertempel, terpampang di sana? Kemudian budaya disiplin positif sudah kita terapkan. Masih saja anak Bapak Ibu belum bisa mematuhi peraturan dengan baik, baik di kelas, di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Seperti mungkin melawan guru dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sesungguhnya ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Contoh kalau sederhananya mereka di kelas tidur, kebutuhan dasar apa yang belum mereka penuhi? Apa kira-kira kalau mereka tidur? Disiplin diri. Itu kalau mereka merasa bisa di kelas karena lapar, berarti kebutuhan dasar mereka apa? Kebutuhan dasar makan untuk bertahan hidup. Jadi sesungguhnya apapun yang mereka lakukan itu mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sekali lagi guru itu sebagai orang yang harus memahami kebutuhan dasar. Lalu apa saja kebutuhan dasar itu Bapak Ibu? Ternyata ada 5. Yang pertama bertahan hidup, ya, bertahan hidup, makan, minum dan lain sebagainya. Kasih sayang, itu juga kita harus tahu, diperhatikan, disapa, disenyum. Kebebasan, biarkan mereka berekspresi sesuai dengan imajinasi mereka masing-masing. Ya, ini yang berbahaya. Misalnya contoh positifnya, anak-anak ini yang kinestetik, mereka tidak mau belajar di kelas, mereka ingin kebebasan. Kita bawa keluar untuk belajar di sekali-sekali kita penuhi kebebasan mereka. Tidak terus-menerus kita penuhi, sekali-sekali kita penuhi
kebutuhan dasar mereka. Seperti misalnya bertahan hidup, bolehlah sekali-sekali kita biarkan mereka makan selama pembelajaran, misalnya untuk 1 hari misalnya. Kemudian kasih sayang, bolehlah sekali-sekali kita sapa mereka di koridor, kita tanya kabarnya, kita beri perhatian lebih untuk salah satu siswa kita. Kebebasan, bolehlah sekali-sekali kita penuhi kebutuhan dasar mereka tentang kebebasan, mengajak mereka keluar untuk belajar sebebas-bebasnya. Dan kesenangan, mereka senang olahraga, mereka senang dengan gadget, bolehlah sekali-sekali kita berikan kebutuhan dasar untuk kesenangan mereka. Dan juga penguasaan, nah ini bagaimana penguasaan? Bolehlah sekali-kali kita tampilkan anak kita ke depan dan memberikan kehebatan mereka. Nah, itu ada salah satu kebutuhan dasar penguasaannya. Selanjutnya, nah contoh kebutuhan dasar manusia. Contoh ini ada kalimat, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan kelas. Katanya kelas selalu tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Sering kan anak-anak bergendang, memukul meja dan lain sebagainya. Nah, kan tidak seru jadinya bernyanyi. Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Ternyata kesenangan. Mereka senang bernyanyi, berdendang, bergendang, pokoknya itu kebutuhan dasar kesenangan bagi mereka. Kemudian ada satu kalimat, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku sudah pakai jepit rambut yang baru. Nah, kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhinya? Kasih sayang dan rasa diterima. Perhatian, kasih sayang. Jadi bolehlah Bapak Ibu perhatikan anaknya minta puji. Kalau cek gitu ya. Nah, ya sekali-kali aja kita penuhi mas terus. Sekali-kali. Nah, kalau terus-terusan besar pola kata Ibu Vera. Sekali-kali boleh untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru. Nah, kebutuhan dasarnya kebebasan, karena dia ingin bebas belajar ya. Dibawa belajar keluar. Iya, dibawa belajar ke tengah lapangan, keluar, dibawa field trip dan lain sebagainya, itu kebebasan. Sekali-kali kita memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Malu ya. Jadi kebutuhan dasarnya penguasaan yang belum terpenuhi. Karena dia merasa gambarnya buruk malah ditunjukkan karena malu. Kalau dia bagus lalu ditunjukkan, seperti itu ya. Itu contoh-contoh kebutuhan dasar manusia, menganalisisnya. Kemudian jika terjadi keyakinan kelas sudah, budaya positif sudah, tapi kebutuhan dasarnya kita sudah mencoba untuk memenuhi, tetapi masih juga ada masalah. Nah, masih juga masalah. Siapa yang kita perbaiki? Masih guru, Bapak Ibu yang disuruh perbaiki, bukan siswa, masih guru. Ada 5 cara atau 5 posisi kontrol guru untuk memperbaiki masalah tadi. Bukan lagi siswa yang disuruh, tetap kita seorang guru harus tahu kebutuhan dasar, harus bisa memenuhinya juga, harus bisa menjadi contoh teladan. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalahnya juga guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, memantau, manajer. Kalau saya melihat Bapak Ibu guru selama 2 tahun berinteraksi, saya sudah bisa memahami, oh ibu itu penghukum, oh ibu ini pembuat rasa bersalah, oh ibu ini teman, oh ibu ini pemantau, oh ibu ini manajer. Siapa yang di sini yang mau mengakui bahwa saya adalah seorang penghukum? Tunjuk tangannya. Siapa yang di sini mau menunjuk orang atau mau mengangkat tangannya, saya seorang penghukum, atau saya pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Ya. Ya, kalau tidak ada yang mau, saya sendiri yang mengangkat tangan. Saya juga sebagai penghukum pernah, saya pembuat rasa bersalah juga sering, menjadi teman itu kadang-kadang, pemantau itu selalu, manajer itu sedang berusaha. Ya, sedang berusaha. Manajer itu nanti yang manajer kan. Nah, mengatur. Nah, posisi ini penghukum itu yang paling bawah. Orang tahu lah Bapak Ibu orang yang menghukum bagaimana. Tidak tidak korelasinya dengan peraturan kalau pokoknya menghukum tanpa melihat background anak bagaimana. Pembuat rasa bersalah itu biasanya
Kan kamu tahu, kamu itu anak seorang petani, ini. Nah, bagaimana kalau kejadian ini terjadi dengan kamu? Itu membuat anak menjadi merasa bersalah. Kalau teman, Saya sering. nah, saya sering tuh katanya lah, katanya kamu kan, tidak kesian kalau orang tua kau membuat anak menjadi merasa bersalah. Saya yakin bapak ibu di sini pernah merasa ibu membuat rasa bersalah. Teman pasti pernah, pemantau juga, manajer pun saya sering melihat bapak ibu menjadi seorang manajer. Kalau penilaian saya ya. Nah, posisi kontrol guru yang paling baik itu adalah di manajer. Apapun masalahnya itu manajer. Tetapi dengan catatan ini tidak bisa kita aplikasikan ke semua siswa, ke semua anak. Kalau anak isi apa mungkin kita pakai manajer? Pakai manajer nggak? Kalau kita pakai manajer nggak? Nomor 1 biasanya Kalau SD, kalau SD itu lebih ke teman. Tapi banyak juga kan. Ya, hukuman. Nah, sebaiknya yang paling baik itu manajer. Saya kasih tahu tadi, saya sering menghukum, saya membuat rasa bersalah juga pernah, teman itu sekali-kali, pemantau itu sering, manajer itu saya sedang berusaha. Ya, dengan catatan Bapak Ibu, semua posisi kontrol ini kita harus punya. Dengan catatan tadi melihat situasi, kondisi anak dan juga anak itu dulu. Kalau anak ini belum bisa kita restitusikan dengan manajer, ya kita balik ke pemantau. Kalau tidak juga dengan pemantau, ya kita sebagai teman. Kalau tidak juga dengan teman, nah hindari yang membuat rasa bersalah dan penghukum. Paling tidak di batas teman. Bagaimana posisi manajer itu yang paling baik? Nah ini kalau penghukum ini, mungkin Bapak Ibu tidak terbaca. Penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Besok pagi kamu bawa pupuk dibuang. Ya, lihai. Terus membentak, menyalahkan orang yang berbohong. Saya terlambat 2 hari ini, lucu. Kalau 3 hari terlambat. Padahal sekali kan? Guru pikir. Murid apa itu? Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah, menyalahkan, seharusnya ibu kecewa. Itu ya, kamu seharusnya kamu sudah tahu bapak kamu itu petani, nah gajinya kecil, terus sekolah elo-elo di sini, kalau udah elo-elo sekolah sini, nah itu membuat sehingga anak itu menjadi bersalah dan minder, berkecil hati. Nggak tahu kan? Teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, itu kan kawan. Balik lagi toh. Gando di situ. Nah, itu kan teman kan? Terus tergantung. Murid, saya pikir bapak dan ibu teman. Nah, saya pikir kita kok berkawan. Pokoknya mengarah ke teman lah. Ya, pemantau. Kalau pemantau ini memantau atau menghitung dan mengukur. Apa peraturannya Pak hari ini? Tidak bawa ini, nggak pakai seragam sekolah apa? Hukumannya. Nah itu pemantau. Besok itu lihat lagi ya, awas kalau kamu masih bawa. Besok masih dipakai lagi, ibu ambil. Masih dipakai ini apa namanya ribet yang dalamnya, ibu ambil. Nah itu pemantau setiap hari dilihat, dipantau. Nah yang paling baik itu adalah manajer. Manajer itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini, keyakinan kelas mana yang kita langgar, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kemudian menguatkan siswanya, kemudian memvalidasi bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Bukan dari kita menanyakan mahasiswa bagaimana nak, bisa nggak kita berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Ibu tidak menyalahkan, tapi kita sama-sama menemukan masalahnya. Jadi keyakinan yang sudah kita buat tadi apa kira-kira keyakinan yang sudah dilanggar. Nah manajerial ini yang memang paling susah. Sekali lagi kalau siswanya anak SD, bisa nggak kita pakai dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Saya rasa belum. Jadi ke teman dulu, ke pemantau, baru ke manajer.
Dan juga Bapak Ibu guru harus punya semua posisi ini. Ketika kita bertemu dengan anak yang terlalu arogan, kita pakai hukuman atau bagaimana. Ketika kita dengan anak yang sosialnya tinggi atau kognitifnya bagus, baru kita pakai manajer. Kalau saya memahaminya seperti itu, tidak melulu menghadapi siswa seperti apa Roy misalnya kita harus pakai manajer, nanti kan tidak nyambung. Nah, kita memposisikan diri kita sesuai dengan siswanya, keadaannya, permasalahannya juga. Tidak mungkin masalah perkelahian kita memposisikan sebagai teman, ya kan harus ada keseriusan di sana, harus pakai manajer. Seperti itu Bapak Ibu ya, semoga pemahaman kita sama. Dan posisi kontrol yang baik itu guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilakan dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid. Nah ini, bagaimana menjadi seorang manajer? Kata Ibu Pera tadi, mengatur, menuntun atau bagaimana? Caranya, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi namanya Bu. Ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab atas kesalahannya. Ketiga tahapan ini apakah harus berurutan, atau boleh validasi tindakan dulu, atau boleh menanyakan keyakinan dulu, atau boleh langsung menstabilkan dulu identitasnya? Kira-kira apakah harus berurutan Bu? Skenarionya harus menstabilkan identitas dulu, kemudian baru validasi tindakan yang salah, baru terakhir menanyakan keyakinannya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Sepemahaman saya, karena kita berinteraksi ini tidak memakai skenario, mengalir seperti biasa, tidak mungkin kita membuat urutan ini harus tepat, ya, sesuai dengan kondisi kita dalam berinteraksi. Ketika anak itu sudah tahu kesalahannya, langsung validasi kesalahannya. Ketika anak itu tahu keyakinannya, saya langsung aja nanyakan keyakinannya. Tetapi bagi anak yang belum memahami, kita mulai dari menstabilkan identitasnya dulu, kemudian validasi tindakannya yang salah, dan menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi tidak mesti berurutan Bapak Ibu ya, dan juga bahasanya memang harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi ketika kita dalam interaksi, boleh digabungkan dengan bahasa daerah. Artinya anak-anak itu juga memahami apa yang kita sampaikan dan juga apa yang kita inginkan. Nah, ini ada skenario. Kemarin saya sudah sebarkan di grup masalah mereka. Edwan adalah siswa kelas 12 IPS 2. Pada saat jam mata pelajaran bahasa Inggris dimulai, Ibu Pira masuk ke kelas, namun Edwan dan kawan-kawannya tertidur di bawah papan tulis sehingga harus dibangunkan oleh Ibu Pira. Edwan kemudian dipanggil hari berikutnya untuk menyelesaikan kesalahan yang telah ia lakukan. Sebenarnya banyak yang tertidur, tetapi pemimpinnya nampaknya Edwan. Jadi Edwan yang kupanggil, karena Edwan yang paling berpengaruh di kelas itu. Jadi saya panggil Edwan, kemudian saya coba merestitusinya. Nah ini adalah coba kita dengarkan. Apakah tahap-tahap ini ada pada saya saat merestitusinya? Saya mencoba sebagai manajer. 3 poin ini tadi, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti ibu panggil kau ke sini, nah ibu panggil Edwan ke sini, tahu nggak apa masalahnya? Nggak tahu Bu, ini. Nanti ibu tanya, ibu juga tahu itu kesalahan, tapi kita sama-sama untuk berdiskusi menyelesaikannya. Itu menstabilkan identitasnya, bahwa tujuannya mereka datang itu tidak dimarah, tetapi diajak berdiskusi. Nah coba Bapak Ibu perhatikan, nanti ada nggak kalimat saya di sana. Kemudian validasi kesalahannya salah. Ketika mereka sudah tahu salah itu memang ini. Nah, kita validasi kesalahan itu bisa dilakukan oleh semua orang karena kita adalah manusia biasa. Tapi bagaimana cara kita memperbaikinya? Dan yang terakhir baru kita tanyakan keyakinan yang mereka yakini. Kalau tidur di kelas itu apa keyakinan yang kamu yakini apa?
apa melanggar peraturan, apakah tidak menghormati guru, apakah tidak menghormati kawan-kawan dan lain sebagainya. Coba nanti Bapak Ibu perhatikan kalau tidak terdengar ada teksnya di sana, ya. Ada nggak kata-kata saya yang ya? Itu terpotong ya, masih ada sedikit percakapannya bahwa di akhir dia berjanji satu untuk menghindari tidur di kelas. Itu pertama dia menghindari dia harus tidur pada waktu malamnya. Kedua, untuk menghindari tidur di kelas, mencari aktivitas yang lain di kelas, misalnya bermain atau bagaimana, sehingga tertidur di kelas itu terlupa. Ketiga, yaitu tadi tahu kapan jam masuknya, guru kapan masuk, yaitu sehingga keyakinan kelas yang ia langgar tidak menghargai guru itu bisa diselesaikan masalahnya. Seperti itulah kira-kira gambaran sebagai manajernya. Itu saya berbicara dengan Edwan, beda dengan Apiroy, beda dengan yang lainnya. Karena saya pikir kognitif Edwan ini sudah lebih tinggi, bisa dipakai untuk manajerial. Seperti itu Bapak Ibu ya, paham ya? Sudah paham terkait contoh restitusi? Nah, ini kita sudah di akhir. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu penting sekali dibuat di kelas. Kalau tidak ada keyakinan kelas, kita tidak bisa melakukan restitusi. Mau bagaimana kita melakukan restitusi, itu keyakinan mereka belum dibuat. Jadi harapan saya setelah ini kita pulang ke kelas masing-masing, membuat keyakinan kelas masing-masing, ditempel di depan kelas, sehingga guru manapun itu bisa
melakukan restitusi. Tidak ada alasan lagi Bapak Ibu guru menghukum, memantau dan juga menjadi teman, tetapi menjadi manajer karena keyakinan sudah dibuat semaksimal mungkin. Mungkin masih belum paham membuat keyakinan kelas. Saya saran Ibu Zulfi dimasukkan di acara pembuat saja. Kita membuat praktek keyakinan kelas. Kita angkat satu orang guru dan Bapak Ibu gurunya menjadi murid. Jadi sehingga tahu prosesnya nanti kita bawa ke kelas. Begitu Bapak Ibu. Dari saya itu saja. Mungkin ada yang ditanyakan satu atau dua guru. Silakan. Penjelasan dari saya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, ada pertanyaan atau bagaimana? Kalau tidak, saya tutup pertemuan ini. Dan mengenai keyakinan kelas. Nah, Saat kita membuat keyakinan kelas ini ada waktu tertentu. Misalnya kita kesepakatan kelas di ruangan kelas kita. Itu memakai jam pelajaran. boleh memakai jam pelajaran Ibu sendiri sebagai wali kelas selama 1 jam. Boleh. Silakan. Poin-poin keyakinan kelas itu kita buat lebih dari 5. Boleh. Sarannya dari 3 sampai 7. Berarti 7. Iya. Maksimal 7. Itu ketentuan 7 itu maksudnya? Ketentuan 7 itu karena udah diingat, kalau ingatan manusia itu kalau lebih banyak akan lebih susah mengingatnya. Visi dan misi saja hanya 9 karakter. Jadi keyakinan kelas itu cukup 3 sampai 7 saja karena itu mudah diingat dan tidak panjang Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu tadi kita kan sudah merubah prosesnya. Kita ambil salah satu contoh. Dulu. Jangan terlambat. Anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas ini. Nah, Ibu Pera bagaimana? Apa yang Ibu mau di kelas kita ini sama? Ibu Pera menjawab, saya mau tidak ada yang terlambat di kelas ini, Bu. Ya, ambil. Tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Sudah cukup 1 dulu kan, tim 5 misalnya, apalagi tidak boleh kan masih negatif semua kan. Nah, masih negatif. Atau tidak boleh melawan guru. Nah, kita ambil 2 ya. 1, tidak boleh terlambat. 2, tidak boleh melawan guru. 3, tidak boleh merokok di kelas. 3 ya, kita ambil 3. Sudah kan? Tidak boleh. Yang pertama, prosedur yang kedua, kita mengubah kalimat negatif tadi menjadi positif. Kita buat ini negatif, ini positif. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Kata positifnya anak-anak, datanglah tepat waktu. Kemudian yang kedua, tidak boleh melawan guru. Kata positifnya, saling menghargai atau menjaga sopan santun. Yang ketiga, apa tadi? Tidak boleh merokok di kelas. Jagalah saling menjaga kesehatan di kelas, karena yang merokok dan yang di samping orang merokok itu juga yang negatif tidak boleh merokok, mereka udah tahu. Iya, betul. Nah, proses ini kan mereka tahu. Setelah itu kita dapat 3 kata positif tadi. 1, datanglah tepat waktu. Yang kedua, apa tadi? Saling menghargai dan menjaga sopan santun. Yang ketiga, saling menjaga keselamatan. Ketiga ini kita lihat nilai kebajikan universalnya. Kalau yang pertama tadi apa? Datanglah tepat waktu, itu nilai kebajikannya apa kira-kira? Disiplin. Jadi kita buat nilai kebajikannya 1, disiplin. Kemudian menjaga sopan santun dan juga saling menghargai, itu nilai kebajikannya apa? Saling menghargai, ya. Kita buat 2, saling menghargai. Yang ketiga apa? Jagalah kesehatan, saling menjaga keselamatan dan juga kesehatan. Itu nilai kebajikannya apa? Sama, saling menjaga kesehatan dan keselamatan. Jika dapat nilai kebajikannya, nah itulah yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Jadi mereka tahu prosesnya. Disiplin tadi, terbentuk disiplin itu bagaimana? Tapi proses yang tidak boleh masuk datang terlambat, tidak boleh keluar kelas sebelum bel. Itu kita buat semua, kita rangkum menjadi saling
saling apa tadi, tidak boleh terlambat, menjadi disiplin. Disiplin itu yang menjadi keyakinan di kelas Ya, kita. ini Bu Pira, tidak boleh berbohong kepada guru dan teman di lingkungan sekolah, itu kan kata negatif. Hmm. Nah, itu jadi Harus jujur. Bersikap jujur. Bersikap jujur. Iya, nilai bersikap jujur, saling bersikap jujur. Kata poin keyakinan kelasnya tuh Bersikap jujur, betul sekali. Nilai kebajikannya berarti bersikap jujur. kepada orang lain. Apa nih Pak? Sebelum mengajak anak untuk berdiskusi tentang kalimat negatif kemudian turunannya positif itu sebaiknya sebelum membuat keyakinan kelas itu kan ada kesepakatan kelas, ya kan? Jadi keyakinan kelas itu kan keturunan dari kesepakatan kelas. Nah sebelum kesepakatan kelas itu tanyakan dulu baiknya anak-anak di kelas kita itu keinginannya apa sih Iya, di dalam kelas kita. iya, Nah, betul. tanyakan dulu kalian ini kelas kita ini sebaiknya kita bikin seperti apa? Nah, betul. Baru nanti kita bikin kalimat negatifnya. Terus kita turunkan menjadi kalimat Positifnya. Dirangkum, makanya itu gunanya berdiskusi dua arah tadi, siswa dan juga guru. Tapi kalau kita di rumah menulis satu, tidak boleh terlambat. Dua, itu satu arah. Namanya peraturan ke kelas. Betul apa yang disampaikan guru tadi. Dari siswa itu kesepakatannya kita buat poin yang untuk kesehatan. Iya, betul sekali. Apa kata-kata positif? Iya, iya. Dengan iya, tidak boleh berbohong. Berarti harus bersikap jujur. Nilai universalnya apa? Jujur. Kita menjelaskannya langsung di. Iya, tahapan-tahapannya anak mengikuti. Jadi mereka udah tahu. Ketika kita, iya, turunan-turunannya. Nah, pada kata misalnya tidak boleh muncul, tidak boleh bolos Bu, misalnya tidak boleh bolos dan tidur di kelas. Selesai pelajaran itu di mana tuh? Kata-katanya. Disiplin. Jadi ketika anak yang bolos, kita tanya solusi. Nilai keyakinan yang mana yang kamu disiplin, Bu? Oh, berarti Jadi yang mereka ingat tiga tadi, disiplin, jujur, dan juga menjaga kesehatan. Itu yang mereka ingat, bukan tidak merokok, rokoknya yang ingat. Jangan bolosnya yang ingat. Sama seperti kita belajar parenting anak kita yang ini, kan kita nggak boleh ngomong jangan kan? Harus ke positif. Seperti itu Ibu Eva. Jadi tidak panjang, tidak boleh merokok, tidak boleh ini itu, tapi bersikap jujur. terus disiplin. Iya, makanya ada sesi tukar pendapat antara guru dan juga murid. Apakah satu kata disiplin saja? Disiplin boleh, ya. Keyakinan apa? Keyakinan kelas satu disiplin. Tapi kan mereka dalam otak mereka tahu terjabarkan kan, prosesnya mereka udah lewat. Disiplin yang bagaimana? Iya, betul. Disiplin diri, disiplin waktu. Yang pasti kan di dalam curah pendapat itu mereka membuat satu. Tidak boleh. nanti ini cakupannya Ya, cakupannya disiplin anak. Misalnya ada muncul, tidak boleh menggunakan alat komunikasi. Nah, itu bagaimana tidak boleh menggunakan alat komunikasi? Bagaimana? tidak boleh menggunakan alat komunikasi kecuali izin guru. Kecuali izin guru. Bagaimana mengubah ke negatifnya? Bagaimana? Bukan dilarang mulai. Gunakan. Nah, betul. Apa nilai kebajikannya? Bijak. Bijak dalam menggunakan teknologi. Iya, betul sekali. Apa kata bijak itu? Bijak boleh, tapi kan prosesnya mereka tahu bijak yang bagaimana. Iya, bijak yang dalam artian apa? sebelum membuat kalimat negatif itu ada penjelasan dari gurunya. Iya, betul sekali. Bijak bilang. Umum maksudnya. Terlalu umum, tapi kan proses pembuatannya kan mereka tahu tadi. Tidak banyak, makanya iya betul kan tadi rentangnya 3 sampai 7 karena ingatan manusia itu. Nah, kalau 15 kata-katanya panjang, anak-anak itu tidak tahu lagi yang mana yang dihafalkan. Ya, paham kan Bapak Ibu? Saya rasa pemahamannya sudah sampai kepada Bapak Ibu. Dan yang ditanyakannya tadi terima kasih, sudah ada penguatan dari Bapak Ibu juga yang sudah melaksanakan keyakinan kelas. Harapan saya sebagai CGP Angkatan 11 Bapak Ibu yang sudah kita diseminasi ini bisa menyebarkan budaya positif ini dengan warga sekolah dan juga siswa-siswinya. Demikian saya tutup pertemuan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.